ini, sekitar 1 miliar manusia atau hampir 1 di antara 6 manusia di bumi ini adalah remaja. Dan 85% di antaranya hidup di negara berkembang. WHO mencatat jumlah penduduk remaja antara usia 10 dan 19 tahun adalah 1,2 miliar atau sekitar 18% dari jumlah penduduk di dunia. Jumlah populasi remaja di Indonesia pun sangat besar. Tercatat hasil sensus penduduk tahun 2010 didapatkan data sekitar 43,5 juta jiwa atau sekitar 18% dari jumlah penduduk Indonesia adalah remaja. Remaja adalah individu baik perempuan maupun laki-laki yang berada pada masa atau usia antara anak-anak dan dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Masa remaja adalah masa transisi antara masa kanak-kanak dengan dewasa, dan relatif belum mencapai tahap kematangan mental dan sosial, sehingga mereka harus menghadapi tekanan-tekanan emosi dan sosial yang saling bertentangan. Batasan usia remaja berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya setempat. WHO mendefinisikan remaja adalah mereka dengan rentang usia 10-19 tahun. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas wajarnya dari tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Atau dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Pergaulan bebas bisa mencakup pesta terlalu hura-hura, penggunaan nafsa, seks bebas, penggunaan pakaian yang tak senonoh, dan lain sebagainya. Ciri-ciri pergaulan bebas: penghamburan harta untuk memenuhi hasratnya. 2. Upaya mendapatkan harta dengan menghalalkan segala cara. Yang ketiga, perilaku munafik dalam masyarakat. Rasa ingin tahu yang besar, terutama hal-hal yang bersifat negatif seperti apakah rasanya minuman keras, apakah rasanya merokok, dan lain sebagainya. Yang kelima, rasa ingin mencoba tanpa berpikir konsekuensinya. Itu adalah ciri pergaulan bebas. Yang keenam, terjadinya perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan pergaulan, tanggung jawab yang dihadapi. Mudah gelisah dan menurunnya karakter, cenderung ingin bebas, tidak mau diatur, banyak mengalami tekanan mental dan emosi, dan yang terakhir ciri pergaulan bebas adalah terjerat pesta hura-hura dan narkoba. Faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, kesenjangan. Di sebagian masyarakat kita masih ada anak-anak yang merasa bahwa orang tua mereka ketinggalan zaman dalam urusan anak muda. Anak-anak muda cenderung meninggalkan orang tua, termasuk dalam menentukan bagaimana mereka akan bergaul. Sementara orang tua tidak menyadari kesenjangan ini sehingga tidak ada usaha untuk mengatasinya. Faktor yang kedua adalah kekurang pedulian. Kekurang pedulian orang tua terhadap pergaulan muda-mudi. Mereka cenderung menganggap bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak-anak muda. Nanti orang tua akan campur tangan ketika terjadi sesuatu. Padahal ketika sesuatu itu sudah terjadi, segala sesuatu sudah terlambat. Misal, hamil di luar nikah, terjangkit virus HIV, dan lain sebagainya. Faktor yang ketiga adalah ketidakmengertian. Kembali lagi, ketidakmengertian kasus ini banyak terjadi pada orang tua yang kurang menyadari kondisi zaman sekarang. Mereka merasa sudah melakukan kewajibannya dengan baik sebagai orang tua, tetapi dalam urusan pergaulan anak-anaknya ternyata tidak banyak yang mereka lakukan. Bukannya mereka tidak peduli, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Faktor yang keempat adalah agama dan iman. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seseorang individu. Tanpa agama, hidup mereka akan kacau. Mereka tidak mempunyai pandangan hidup. Agama dan keimanan juga dapat membentuk kepribadian individu. Dengan agama, individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak.
Faktor yang terakhir, perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang, atau yang sering disebut dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan sendiri, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. Dampak pergaulan bebas. Yang pertama, kecanduan nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat aktif. Yang kedua, terjangkit virus HIV dan AIDS. Kurang semangat dan menurunnya karakter, prestasi menurun, seks bebas, menurunnya tingkat kesehatan, merenggangnya hubungan keluarga, dan berdosa. Solusi menyelesaikan pergaulan bebas: memperbaiki cara pandang. Sebaiknya orang tua mengajarkan sejak kecil remaja dididik mempunyai bersikap optimis dan realistis. Kemudian keseimbangan pola hidup. Pola hidup yang baik dengan disiplin dalam mengelola waktu, emosi, energi, dan pikiran secara baik dan bermanfaat. Jujur pada diri sendiri, sadari bahwa pada dasarnya tiap-tiap individu ingin terbaik untuk dirinya masing-masing. Memperbaiki cara berkomunikasi. Untuk memberi batas diri terhadap kegiatan yang berdampak negatif dapat dimulai dengan komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Berpikir masa depan. Menyadarkan remaja untuk menyusun langkah menjadi individu yang baik dalam menyongsong masa depan. Tanamkan nilai agama. Nilai agama yang bersumber pada ajaran spiritual agama perlu dipegang. Kurangi menonton TV. Mengerjakan pekerjaan yang baik dan lebih produktif akan lebih bermanfaat daripada menonton yang tidak jelas, cenderung merusak akal pikiran. Perbanyak aktivitas positif. Pergaulan bebas biasanya dilakukan oleh remaja yang banyak waktu longgarnya. Perlu diarahkan hal yang positif untuk mengalihkan hal tersebut. Sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Pergaulan bebas sering dilakukan karena bisa jadi mereka tidak tahu akibat yang ditimbulkan. Misalnya penyakit kelamin yang mematikan. Penegakan aturan hukum. Bagi anak yang bangga terhadap pergaulan bebas, tidak ada hal lain yang bisa menghentikan selain adanya perangkat dan aturan hukum yang bisa menjeratnya. Cara menghindari pergaulan bebas di kalangan pelajar. Yang pertama, ingat kepada orang tua. Agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, maka penting untuk kita selalu mengingat orang tua di mana ia telah berusaha memperjuangkan kita untuk bersekolah agar menjadi orang yang baik dan juga sukses. Maka di sanalah kita berpikir untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat kita terjerumus dalam hal yang tidak baik. Bila sudah terjerumus dalam hal yang tidak baik, lihatlah dan pikirkanlah bagaimana perasaan orang tuamu. Mereka pasti sangat kecewa dan sedih atas apa yang telah kamu perbuat. Perbanyak aktivitas positif. Untuk menghindari pergaulan yang tidak baik, maka hal yang paling penting untuk dilakukan adalah sibukkan diri dengan perbuatan yang positif. Misalnya banyak beraktivitas dalam organisasi yang baik dan melakukan hal-hal yang bersifat positif. Dengan menyibukkan diri oleh hal-hal yang positif, maka akan dapat membuat diri terhindar dari perbuatan yang tidak baik seperti pergaulan bebas. Menaati aturan hukum yang berlaku. Dalam pemerintah kita ini tentu sudah banyak sekali aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah agar remajanya tidak sampai terjerumus dalam pergaulan bebas. Maka sudah sepatutnya sebagai remaja untuk menegakkan hukum yang berlaku, itu agar dapat jangan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas yang nantinya dapat memberikan dampak negatif bagi diri sendiri. Yang terakhir, bergaul dengan orang yang baik. Pergaulan sangat berperan sekali bagi para remaja. Bila salah dalam memilih pergaulan, maka akan lebih mudah untuk terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Oleh karenanya, pilihlah teman bergaul yang baik agar perilaku kita semakin baik pula. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat.